teman-teman sekalian yang dirahmati Waalaikumsalam Allah Subhanahu wa taala. wabarakatuh. Karena kita sebentar lagi akan mendekati Ramadan, maka kita coba untuk membahas tentang Quran dan kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh warga Gaza ya. Allah turunkan kemenangan, keteguhan karena diantaranya adalah kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Saya izin ya, Naya. Teman-teman sekalian, eh, penduduk Gaza ini memang dari sejak tahun 48 ya sampai saat ini itu selalu menjadi eh, permata ya bagi umat ya. Dengan kondisi kita baru saja saksikan ya 15 bulan ya mereka menderita lahir batin, kekurangan makanan, kekurangan minuman, tempat tinggal hancur ya. Dan kita lihat dan mereka terpisah ya, banyak yatim, banyak yang lainnya ya. Tetapi mereka tetap bertahan ya. Kalau saat ini Donald Trump mengumumkan seluruh dunia ya dengan medianya bahwa dengan manipulatif tentunya ya, dengan bahasa seolah-olah dermawan, baik ya. Mereka katakan Gaza itu udah rusak, jadi semua penduduk Gaza itu harus direlokasi, pindah dulu, Gazanya dirapihin, nanti baru masuk. Ya. Padahal mereka lupa yang menjadikan Gaza itu neraka adalah bestinya gitu ya, Netanyahu begitu. Kalau dalam kondisi 15 bulan porak-poranda itu mereka bertahan tidak mau keluar Gaza, tidak mungkin dalam kondisi gencatan senjata sudah tidak ada penyerangan mereka akan keluar gitu. Kalau mau keluar ya pada saat menderita gitu ya. Nah, ini juga yang mendasari bahwa warga Gaza itu bukan hanya dekat membaca Al-Quran saja secara lisan, tapi memahami maknanya, lalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, bumi Gaza adalah bumi keteladanan dan keteguhan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran atas agama, terus berusaha mengalahkan musuh-musuh mereka. Siapapun yang menyelisihi mereka, tidak akan ada yang mampu membahayakan mereka, kecuali hanya sedikit musibah semata sampai datangnya urusan Allah menjelang hari kiamat. Dan mereka akan tetap seperti itu pada saat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Lalu beliau menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis atau pelataran Baitul Maqdis. Kalau Gaza itu bukan hanya di pelataran, dialah menjadi tulang punggung kokohnya Masjidil Aqsa, ya. Jadi kalau kita lihat 85% tanah Palestina itu udah dalam genggaman penjajah. Yang tersisa adalah 15%. Sampai saat ini Al-Aqsa belum berhasil diratakan karena ada kekuatan di Gaza. Ada keteguhan, ada kesabaran anak-anak dan ibu-ibu yang ada dalam Gaza. Maka Dr. Yusuf Kordowi mengatakan selama Al-Aqsa belum kembali ke suciannya dan Palestina belum merdeka, maka semua umat Islam seluruh dunia itu punya hutang terhadap bangsa Palestina. Gitu ya.
Nah, kedekatan warga Gaza dengan Al-Quran. Ini ada saksi Dr. Nabil Al-Kofahi. Ya. Kita telah melihat masyarakat Gaza senang membaca dan mendengarkannya Al-Quran, tua dan muda. Kita telah melihat para mujahidin ditempatkan di perbatasan dan terowongan, membacakannya seolah-olah mereka sedang duduk dengan sopan di hadapan pencipta mereka yang maha kuasa. Mereka memohon ketabahan dan kemenangan kepadanya. Kami menyaksikan anak-anak mereka membacakan ayat-ayatnya untuk menghibur diri dan menghibur orang-orang yang berduka. Kami melihat orang-orang yang terluka dirawat tanpa anestesi atas kehilangan mereka. Dan mereka meredakan rasa sakitnya dengan mendengarkan atau membaca atau memurojaah hafalannya. Nanti kita ada videonya, kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, kenapa Allah hadirkan kekuatan di bumi Gaza ya? Karena kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Allah hadirkan keteguhan, Allah hadirkan kesabaran karena mereka dekat dengan Al-Quran. Begitu juga kita gitu. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran ya, mendekatinya dengan mempelajari tahsinnya, membacanya, kemudian mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan balas itu dengan kesabaran, ketabahan dan kekuatan gitu. Sebagaimana Allah sudah buktikan gitu ya. Nah, ini 1 tahun sebelum pengeboman ya 7 Oktober eh, yang pertama ya. 2022 ya, 2022 nanti ada 2023. 581 penghafal laki-laki dan perempuan dalam satu sesi mulai dari dari sahabi sholat subuh hingga sholat maghrib. Usia peserta laki-laki dan perempuan dalam proyek Safwatul Hufaz berkisar antara 9 sampai 60 tahun. Diberi waktu untuk menghafal 30 juz selama 1 tahun. Jadi orang-orang Gaza itu eh, ibu bapaknya, pemimpinnya ya, perdana menterinya rata-rata sudah hafal Quran. Nah, dari mana mereka mulai itu? Dari sejak umur 7 tahun. Nah, jadi kalau ada program Safwatul Hufaz ini, mereka udah punya banyak hafalan. Nah, sebelum mereka diwisuda 30 juz sekali duduk dari habis subuh sampai menjelang maghrib, eh, dia harus menghafal selama 1 tahun 30 juz yang bisa jadi sudah dihafal sama mereka jauh-jauh hari. Nah, 1 tahun itulah waktu untuk memutkinkan. Memutkinkan tuh memahirkan, me, apa ya, hafalannya di luar kepala seperti surah Al-Fatihah. Jadi mereka berlomba-lomba jumlahnya sampai 581 ya. Setelah mereka udah setoran, ada yang baru lahiran 2 minggu, ya ada yang masih punya anak kecil, bahkan ada yang buta, ya tunarungu dan segala macam hal. Karena mereka udah tahu, zalikal kitabul la raiba fih. Quran itu tidak meragukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 ayat surat 13 ayat 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepadaku hatimu akan tentram. Jadi, kalau kita tidak merasakan ketentraman, ya kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kesabaran, itu mungkin perlu dikoreksi hubungan kita dengan Al-Quran. Yang paling minimal itu kan belajar membaca Al-Quran kan gitu ya. Nah, sudah belajar membaca Al-Quran, dia berjuang untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena itu balasannya ketenangan, kekuatan. Maka ketika membaca Al-Quran itu kita sudah digelantungi dengan setan gitu. Itu ya kita lihat. Bayangin orang untuk baca Al-Quran 1 juz per hari aja tidak mudah gitu. Padahal hanya 1 jam gitu. Karena di situ penuh banyak kekuatan. Bukan hanya kekuatan itu. Ketika kita membaca Al-Quran dan itu menemukan ayat-ayat yang mengandung doa, maka doa yang kita baca dalam tilawah kita itu jauh lebih makbul daripada doa yang kita panjatkan langsung di luar kita tilawah. Jadi kita harus berjuang gitu. Makanya nanti kalau sudah terbiasa, kita akan ada waktu-waktu yang nggak bisa diganggu gugat oleh kita. Ini jadwalnya saya baca Al-Quran. Ini jadwalnya saya baca Al-Quran gitu ya. Dan dia akan mengatur bagaimana saat dia membaca Al-Quran itu tidak mengganggu pekerjaan utamanya ya di kantor.
Nah, yang kedua, ini 1 tahun sebelum dibom ya. Masya Allah, tadi adalah 581, ini meningkat 1471 penghafal pria dan wanita dipilih yang lulus tes dengan skor 85% atau lebih tinggi ya. Usia peserta termuda berusia 8 tahun. Jadi anak 8 tahun ini hafal 30 juz seperti membaca surah Al-Fatihah. Dan kategori penghafal senior yang tertua berusia 72 tahun. Kita lihat ya. Siapa aja yang mengikuti setoran 30 juz sekali duduk itu? Profesinya ada 26 penghafal kebutuhan khusus ya. 90 penghafal mulai dari dokter, kemudian apoteker ya, 51 insinyur pria dan wanita, 163 guru pria dan wanita, dan 34 petugas keamanan. Dan masing-masing kelompok akan dipisah sesuai dengan profesinya. Jadi semua tuh udah tahu gitu. Di dunianya aja dikasih ketentraman, kebahagiaan, dan akhiratnya dia bisa masukin keluarganya 10 orang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu coba bayangkan ya. Jadi kita harus berjuang dari mulai memperbaiki tahsin kita ya itu ya. Nah, ini kita lihat ya video pada saat wisuda yang kedua. السلام عليكم. حدث مهيب، حدث عظيم، حدث يسطر في التاريخ كيوم عالم كبير، حق لأهل القرآن بل حق لكل مسلم أن يحتفل فيه اليوم وفي هاي الأثناء في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة، في عرس وفي فرح ما له مثيل. اليوم الموافق 15/8 من العام 2023 انطلق من بعد صلاة الفجر مشروع صفوة الحفاظ 2، واللي حيسرد فيه 1471 حافظ وحافظة القرآن الكريم كاملا غيبا من الفاتحة Ini للناس saya في ceritakan. جلسة واحدة، واللي حتستمر قرابة 10 ل 12 ساعة. وأمام كل حافظ من اللي راح يسمعه موجود معلم أو داعية أو عالم حيسمع له. أجواء روحانية، أجواء خيالية، جمال ما بعده جمال، فخر وعز بتجول في كل مكان. يوم مبارك، يوم عظيم بكل ما فيه، صوت السرد في المسجد، حلق القرآن، هيئة الحفاظ، مشهد اجتماعهم، كل تفصيلة في هذا اليوم ما راح ننساها. اقرأ ورتل آية ترقى بها درج النعم، حيث الجنان العالية أسعد رسولك في الأمم. اقرأ ورتل آية. هذا يوم من أيام الله عز وجل، شعور لا يوصف. من فاته هذا اليوم فقد فاته شيء كثير. حيسرد في هذا اليوم أطباء وصيادلة، مهندسين ومهندسات، معلمين ومعلمات، رجال أمن، أصحاب الإرادة من ذوي الاحتياجات الخاصة. تخيل معي أصغر المشاركين في هذا الحدث طفل عمره 8 سنوات. أنا الطالب أحمد رمضان محمد الشيخ عمر، عمري 8 سنوات، وأتيت إلى دار القرآن الكريم لأسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة. وأكبرهم حاج عمره 76 سنة. وما بين العمرين أجيال كاملة اختلفت بمساراتها العلمية والعملية، واصطفاها ربنا وجمعها بصفوة الحفاظ في هاي السنة. أنا اليوم بفضل الله وعونه موجود في هذا. Yang ketiga itu di pengungsian ya, di tenda yang kapan aja bisa dibom ya. Air terbatas, segalanya terbatas, tapi mereka mampu mengumpulkan orang juga sebanyak 300 penghafal laki-laki dan perempuan. Itu sekali setoran ya, 30 juz. Berarti 11 jam ya kalau dari habis subuh ya sampai menjelang maghrib. Ini kita lihat lagi teman-teman. Nanti kita dari materi ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita pada posisi di mana hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dengan non-muslim bedanya tipis ya. Orang non-muslim enggak baca Al-Quran, kita enggak baca Al-Quran. Orang non-muslim enggak pase baca Al-Quran, kita enggak pase baca Al-Quran. Mestinya harus ada pembeda. Ini cerita tentang 3 anak ya. Di tenda sebelum gencatan senjata. Setelah gencatan senjata juga sama beratnya yang mereka hadapi. Jadi dia tiga keluarga ini, ibunya sudah syahid 2017 pada saat 7 Oktober sampai 1 tahun. Sampai video ini dibuat, ayahnya
nggak tahu di mana posisinya itu di pengungsian mana ya, karena kan bom itu memisahkan semua. Ini kita lihat kedekatan mereka terhadap Al-Quran ya. يعني هو القرآن أساس، يعني أنت لازم تضلك متمسك في القرآن. ورد القرآن اليومي موجود. نحن 3 أشقاء، نسيبة ومعاذ والمقداد، حفظنا المصحف الشريف كامل. نحاول أن نكون علاقتنا بالله قوية. أنا والدتي توفت في 2017، حفظنا القرآن وإن شاء الله حنلبس تاج الوقار. هو بابا في الشمال، إحنا افترقنا من بداية الحرب. صار في قصف مرة، فأنا هين جيت على الخيمة وصرت أقرأ في القرآن، يعني هو مصدر طمأنينة بالنسبة لنا. ستجد عقليتك أفضل ومشاعر بطمأنينة ربانية أحسن بفضل الله. لكل أطفال العالم، نحن هنا رغم الحرب ورغم النزوح، إلا أن ما زلنا متمسكين بالقرآن بهدف اللي هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وفي جنات النعيم بإذن الله في الآخرة. وكل إنسان عنده هدف وحلم سامي بفضل الله وبإصراره وعزيمته سيحققه بإذن الله. Itu ya kita lihat. يعني Nah ini tadi ya kita lihat seorang anak yang punya hafalan banyak, kakinya terluka, nggak ada obat anestesinya, nggak ada, listrik nggak ada, ini menggunakan secara manual. Maka untuk mengurangi rasa sakitnya, dia mengulang-ulang hafalannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Itu ya kita lihat. Di beberapa tempat bisa berhenti dengan selesai jahitannya, tapi di beberapa tempat ada yang langsung syahid karena nggak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Jadi ini kegunaannya kita punya banyak hafalan. Dulu kerasa banget ya teman-teman sekalian pada saat kita kena COVID. Ada yang seminggu, ada yang 14 hari ya. Disitulah 14 hari dia dalam isolasi ya, di dalam rumah sakit. Maka disitulah fungsi hafalan Quran kita dan hafalan doa-doa kita. Di pada saat kita tidak ada mushaf, orang nggak bisa masuk, ya kita ada Al-Quran yang memberikan ketentraman. Ini kita lihat seorang ibu ya, tidak jadi alasan kesibukan kita bekerja, kemudian melupakan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Tentu kita tidak mau mengulang kegagalan kita, kita lambat bisa baca Al-Quran, kita lambat memahami Al-Quran, kita lambat tidak mencintai kajian-kajian Al-Quran. Nah, generasi anak-anak kita harus lebih baik. Ini orang-orang seorang ibu di Gaza dalam kondisi perang ya, dia tetap menanam, kemudian sambil menanam dia juga mengulang-ulang hafalannya agar anak-anaknya juga bisa murojaah. النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nah, bagaimana dengan kita yang ingin membantu Palestina ya? Ya, pertama adalah mencintai apa yang dicintai penduduk Gaza, ya mencintai Al-Quran dan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu bagi kita berbeda-beda.
kita menjaga Masjidil Aqsa itu dengan bekerja menjadi karyawan yang Allah ridhoi ya. Mengurusi orang tua yang sakit, mengurusi anak yang sakit itu juga bagian daripada jihad fisabilillah. Yang kedua, berkorban dengan jiwa raga, menghadirkan amal terbaik kepada Allah dengan edukasi, donasi, dan doa. Ketiganya membutuhkan pengorbanan jiwa raga. Bersih dari gozul fikri, jauh dari kemaksiatan, berada dalam barisan pencinta Quran, di barisan fisabilillah. Jadi teman-teman sekalian, untuk ukuran kita, ya, yang pertama adalah eh, kita harus memulai, masih ada waktu ya, kalau tidak salah awal taraweh tanggal 28 Februari ya kalau nggak salah. Jadi dimulai dari mana? Nggak setiap kita ambil fase yang berbeda-beda. Kalau kita belum bacaan Quran kita belum beres, maka tugas kita yang pertama adalah kejar tayang sebelum datangnya Ramadan. Kita sudah belajar ya hal yang mendasar. Sambil nanti kita terusin lagi setelah Ramadan. Karena biasanya Ramadan lembaga-lembaga Quran itu libur ya karena fokus untuk tilawah. Nah, bagi kita yang sudah orang yang sudah fasih baca Al-Qur'annya ya dari zaman baheula gitu. Kalau dia tidak ulang-ulang bacaannya itu akan kagok ya bacanya itu. Kita itu ya. Kita coba yang pertama seperti itu. Saya tutup dulu ini. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita niatin ya, yang berikutnya adalah kita mulai memilih mana mushaf yang bisa kita pakai. Jadi kita berazam, mungkin kalau kita belum bisa sebulan penuh, ini sampai menjelang puasa kita targetkan 1 hari 1 juz. Berarti kita harus berbagai macam cara lah, bisa pakai Android, bisa pakai Quran mushaf utuh yang 30 juz ya, bisa juga dibagi-bagi. Nah, untuk memudahkan kita, saya selalu mengulang-ulang mencatat apa yang sudah kita baca. Pilih waktu ya. Kalau 1 juz itu kurang lebih 10 lembar, 20 halaman ya. Berarti kita dalam 5 waktu kita bisa bagi 5 halaman tuh baca Al-Quran ya. Dan niatkan kita ingin dibersihkan jiwa raga kita dengan tilawah. Jadi kita belum tentu orang lain bisa diampuni oleh Allah ya dosa-dosanya, tapi kita tahu dosa kita ini banyak banget gitu. Satu itu. Yang kedua catatan ya, buku catatan itu harus kita siapkan. Nanti diiringi dengan ya sebetulnya boleh sih. Harusnya kita udah kelar nih puasa Ramadan di bulan Syawal ya, tapi bisa jadi ada di antara kita yang belum. Nah, berpuasa menjelang puasa Ramadan, bayar qadha, itu juga bagian persiapan ya. Karenanya kalau kita sedang puasa itu kita lebih mudah ya untuk tilawah, lebih mudah untuk duha dan segala macam hal. Momentum itu. Tujuannya apa kita persiapkan sampai nanti di awal Ramadan? Tujuannya adalah ketika datang Ramadan itu kita tidak lagi latihan. Jadi sudah ada tuh. Makanya nanti kita ada namanya kelas kisah ya, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan buat program tuh Google Form ya atau update. Dia nggak mesti harus di grup ya, bisa japri adminnya. Hari ini kita punya target berapa nih? Misalnya kita selama Ramadan kita punya target 1 kali khatam. Nah, berarti kita harus membagi waktu di luar dari head kita, gitu ya. Enggak, saya insya Allah karena udah nggak head ya, udah monopause ya. Kita punya target 2 juz, nggak apa-apa. Berarti sehari setiap Ramadan kita meluangkan waktu 2 jam, baik 2 jam dalam arti utuh ya, atau kita bagi-bagi per jamnya itu. Nah, itu kita akan coba. Nah, nanti akan terus tuh sampai kita ada form juga tarawih kita ya. Makanya bagusnya sebelum masuk Ramadan kita membaca keutamaan sholat tarawih, keutamaan bersedekah, keutamaan yang lain ya. Karena ini bekal ilmu. Dan itu teman-teman bisa lihat di YouTube ya, di sosial media, di internet ya tentang itu semua. Sebab
kita lagi bulan Ramadan itu jangankan kita ya para sahabat itu bahkan mereka bisa ya kita nggak bisa dipraktekin sampai mereka cuti gitu. Jadi mereka nabung dari mulai Syawal terus nabung nanti ketika bulan Ramadan mereka cuti supaya bisa fokus ibadah. Bahkan di antara para sahabat itu sudah tektokan gitu. Nanti kalau bulan Ramadan saya bertemu kamu di masjid atau di musola, minta maaf ya nggak ngobrol banyak gitu karena saya sedang fokus dengan Al-Qur'an gitu ya. HP kita atur, kegiatan kita atur. Nah, makanya perlu ada grup ya yang mengingatkan kita. Biasanya seminggu pertama masih lancar kita. Seminggu kedua, seminggu ketiga, sampai lagi seminggu keempat, orang sudah tidak lagi berpegang kepada eh, Al-Quran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ya kisah Gaza ini menginspirasi kita. Bagaimana orang dalam keadaan dibom ya, air terbatas, makanan susah, minuman susah, ya pakaian susah didapat ya. Ya seperti penjara terbuka lah. Tetapi Masya Allah ya prestasi Al-Qur'annya itu nggak ada duanya deh kita. Nah kalau kita belum bisa seperti mereka ya menghafal Al-Qur'an, kita mungkin ya mencintai Al-Qur'an dulu. Gitu. Mencintai Al-Qur'an. Nggak apa-apa kita cari mana tempat yang enak kita untuk baca Qur'an yang seperti apa. Kalau orang-orang yang kayak saya usianya udah nggak bisa itu yang pakai warna-warni gitu kecil-kecil ya. Biasanya udah pakai kacamata baca, pakai lampu baca ya karena lebih fresh ya. Kalau nggak tanpa kacamata baca kita agak ini. Tapi teman-teman yang masih dikasih kesehatan matanya itu bisa milih variasi. Pokoknya bagaimana semua perangkat-perangkat itu bisa memotivasi kita untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Begitu juga sajadah, begitu juga mukena. Ya mukena itu penting banget karena kita 11 rakaat ya. Kalau kalau mukenanya itu panas, nah, termasuk juga yang dikatakan ini kipas angin itu penting juga ya pada saat kita sholat. Makanya penting ibadah-ibadah. Kita punya dua pilihan teman-teman sekalian. Kalau masih bisa diusahakan berjamaah. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kita lagi dinas keluar daerah atau masjidnya jauh, nah, kita udah pakai kunci yang kedua tuh. Kita sholat sendiri ya, dua rakaat salam sampai 4 kali, lalu 3 kalinya witir gitu ya. Berusaha pokoknya jangan bolong, karena itu pahalanya tinggi, tinggi banget Ramadan itu. Allah bisa ngampunin dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua, kalau Allah takdirkan kita nanti masuk surga, itu surganya bisa bergeser, nggak di lantai bawah gitu, bisa di lantai atas. Kalau kita lihat surga Firdaus aja itu kan 100 tingkat gitu kata Nabi ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada saat kita rutin istiqomah telaten ya membaca Al-Quran itu bukan hanya membahagiakan diri kita, tapi membahagiakan lingkungan kita, lingkungan bermain, lingkungan kerja, lingkungan keluarga. Cuma dia nggak ngomong aja gitu. Dia bangga gitu melihat orang tuanya, anaknya yang belum menikah ya, selalu membaca Al-Quran. Sampai nanti sudah terbiasa tuh kalau ada orang nanya, kamu seringnya ngeliat Umi lagi ngapain? Baca Quran mulu misalnya gitu ya. Padahal bisa jadi baca Quran mulu itu bukan nggak kemana-mana. Tapi mungkin pada saat kumpul ya dilihat baca Al-Quran lagi, baca Al-Quran lagi. Itu tinggal waktu saja, anak pun akan mengikuti kita gitu ya. Saya pikir itu Bu Mbak Nelis ya. Mudah-mudahan materi singkat ini berguna buat kita semua dan kita dipanjangkan umur, disehatkan agar Ramadan yang penuh berkah ini bisa kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.